Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan materi tentang pluralitas sosial. Ini ada anggota dari kelompok kami. Saya Ufi. Saya Ila. Saya Gafi. Akan mempresentasikan PPTK. Oke, jadi di sini ada poin pertama, apa itu pluralitas? Nah, pluralitas itu dapat diartikan sebagai keberagaman atau kemajemukan. Nah, selain itu, pluralitas juga dapat diartikan sebagai kebinekaan. Pluralitas atau keberagaman masyarakat Indonesia harus dihormati dan dihargai, karena pluralitas dalam Indonesia itu justru menjadi pemersatu masyarakat Indonesia yang memiliki banyak keberagaman. Nah, kemudian di sini ada konsep multikultural. Nah, multikultural itu berasal dari dua kata, yaitu yang pertama multi, yang berarti banyak, dan kultural yang berarti budaya. Sehingga multikultural berarti banyak atau beragam budaya. Nah, Indonesia ini adalah masyarakatnya itu adalah masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang anggotanya itu terdiri atas berbagai golongan, suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Meskipun memiliki banyak keberagaman, pada masyarakat multikultural, perbedaan tersebut tetap diakui dan dihormati. Kemudian di sini ada macam-macam perbedaan pluralitas. Yang pertama ada perbedaan agama, kedua perbedaan budaya, ketiga perbedaan suku, dan keempat perbedaan pekerjaan. Nah, di sini ada perbedaan agama. Nah, jadi untuk agama di Indonesia yang diakui ada 6 agama, yaitu yang pertama adalah Islam, kedua Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Dan Jangan dipilih. Kok kebalik? Itu Pak, itu mundur. Mundur lagi. Nah, Saya akan menjelaskan beberapa perayaan yang dilakukan oleh masing-masing agama. Yang pertama agama Islam. Dia mempunyai hari perayaannya adalah Idul Fitri. Idul Fitri adalah perayaan Islam yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Yang kedua adalah Idul Adha. Dia dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga Tahun Baru Islam pada tanggal 1 Muharram. Yang keempat Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab untuk memperingati perjalanan Nabi Muhammad. Dan kedua adalah Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Yang pertama adalah Natal pada tanggal 25 Desember. Yang kedua adalah Jumat Agung pada hari Jumat sebelum Minggu Paskah. Dan yang terakhir adalah Paskah untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian agama Hindu. Perayaan pada agama Hindu yang pertama adalah Nyepi, dia dilaksanakan di bulan Maret. Yang kedua Saraswati. Yang ketiga adalah Galuman. Yang kelima umat Buddha. Umat Buddha memiliki perayaan yang pertama Waisak pada bulan Mei, dan yang terakhir Asada. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki dua perayaan, yaitu Imlek dan Cap Gomeh. Kemudian tentang teori datangnya masuk 6 agama ini. Agama Islam. Agama Islam diperkirakan masuk ke Indonesia ke-7 dan berkembang pesat sekitar abad ke-13. Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan disebarkan oleh Belanda pada abad ke-17. Penyebarannya dikoordinasikan organisasi Zendik, walaupun berdirinya gereja-gereja Protestan. Kristen Katolik. Kristen Katolik menyebar pada masa atau abad ke-17 sampai ke Maluku, kemudian menyebar ke daerah sekitar Ambon, Ternate, Morotai, dan Rabat. Agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia sejak abad ke-5 Masehi. Hal ini diperkuat dengan adanya sejumlah prasasti di kota yang dibuat
pada abad tersebut. Agama Buddha. Buddha diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak sebelum abad ke-5. Disebutkan bahwa di kerajaan Tarumanegara terdapat para pemeluk Buddha pada abad tersebut. Yang terakhir, agama Konghucu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Terdapat benteng-benteng sebagai rumah ibadah para penganut Konghucu di sejumlah tempat di Indonesia. Oke, jadi itu materi tentang agama, perbedaan agama. Kemudian lanjut yang poin kedua ada perbedaan budaya. Nah, pengertian budaya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama secara umum. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jama dari budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Kemudian ada pengertian yang kedua menurut Konjeraningrat. Nah, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Kemudian ada pengertian yang ketiga menurut Charles Sumarjan dan Sulaman Sumardi. Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Contohnya itu seperti teknologi, mobil, kesenian, dan alat pengetahuan. Nah, di sini ada wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan itu dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan abstrak dan kebudayaan konkret. Kebudayaan abstrak itu merupakan kebudayaan yang bersifat abstrak ada di dalam pikiran manusia sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Nah, contohnya seperti gagasan, nilai-nilai, cita-cita, peraturan, dan kemudian ada kebudayaan konkret. Kebudayaan yang bersifat konkret, wujudnya bermula dari perbuatan dan aktivitas manusia dalam masyarakat, sehingga dapat diraba, dilihat, diamati, dan disimpan. Nah, contohnya itu ada perilaku, bahasa, dan materi. Kemudian di sini ada unsur-unsur kebudayaan. Nah, unsur-unsur kebudayaan ini menurut Laikukan. Yang pertama, ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Nah, peralatan dan perlengkapan hidup manusia itu meliputi pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, dan transportasi. Kemudian yang kedua, ada mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi yang terdiri dari pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Kemudian ada sistem kemasyarakatan yang terdiri dari sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Dan sistem perkawinan. Kemudian ada yang bahasa ini bisa lisan maupun tertulis. Nah, yang kelima ada kesenian, seni rupa, seni suara, dan seni gerak. Dan yang keenam sistem pengetahuan, serta yang terakhir adalah sistem kepercayaan atau religi. Nah, penyebab perbedaan kebudayaan di Indonesia itu ada 3 faktor. Yang pertama, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Yang kedua ada pengaruh kebudayaan asing, dan yang ketiga ada keadaan iklim. Kemudian ada perbedaan suku bangsa. Pengertian suku bangsa. Menurut Kwejaraningrat, suku bangsa atau golongan etnik adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Kesadaran dan identitas ini seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Ada teori suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya dihuni oleh berbagai suku bangsa. Terdapat 2 teori mengenai jumlah suku bangsa di Indonesia, yang pertama, menurut Gilbert Bridge, terdapat lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, sementara itu, menurut Sultan Takdir Alis Dahwana, terdapat sekitar 200 sampai 250 suku bangsa di Indonesia. Banyaknya suku bangsa. Pada
sensus penduduk 2010 tercatat 1.128 suku bangsa di Indonesia yang dikelompokkan ke dalam 31 kelompok suku bangsa. Berdasarkan sensus penduduk BPS tahun 2010, suku dengan populasi terbesar di Indonesia adalah suku Jawa, yaitu 95,2 juta jiwa atau 40,29% dari seluruh Indonesia. Sunda dengan jumlah sebanyak 36,7 juta jiwa atau 15,5% dari seluruh Indonesia, dan Batak sebanyak 8,5 juta jiwa atau 3,6% dari seluruh Indonesia. Ini adalah contoh itu peringkat-peringkat, contoh gambar dari peringkat-peringkat suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, bisa dilihat secara langsung ya. Jadi, ayo lanjut lagi. Baca perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan. Apa itu pekerjaan? Pekerjaan merupakan jenis perbuatan atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh imbalan apapun. Penduduk yang dapat menawarkan tenaganya di pasar kerja hanya penduduk yang sudah berusia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi orang yang aktif bekerja dan orang yang sedang mencari pekerjaan. Orang yang sedang mencari pekerjaan dinamakan sebagai pengangguran dan bukan. Yang kedua, bukan angkatan kerja. Kelompok bukan angkatan kerja tanpa popularitas dan menggunakan model. Contoh usaha proyek apa? Dan usaha milik sendiri seperti kapal kelontong. Nah, kemudian di sini ada dampak pluralitas. Dampak pluralitas itu dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini ada dampak positif dari pluralitas. Nah, yang pertama itu memperkaya kebudayaan nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian ada mendorong munculnya sikap kritis dan toleran karena saling berbaur satu sama lain sehingga mengetahui kekurangan satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah memunculkan empati sosial dalam masyarakat. Kemudian ada dampak negatif dari pluralitas. Nah, dampak negatifnya sendiri ada tiga. Yang pertama, perasaan keterikatan in group feeling yang kuat di dalam masing-masing kelompok. Yang kedua, ada memunculkan primordialisme, etnosentrisme, dan eksklusivisme. Dan yang terakhir ada mendorong munculnya konflik dalam masyarakat dikarenakan perbedaan yang sangat banyak. Nah, sekian. Kemudian ada pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pengakuan terhadap identitas budaya lain dan sikap jujur untuk mengakui keunggulan yang dimiliki budaya tersebut. Yang kedua, adat kebiasaan dan tradisi masyarakat merupakan hal yang mengikat kesatuan perilaku